bagaimana kabarnya? Nah, kita akan memulaikan kebaktian sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya, kakak punya teman, Kak Tabita. Hai Kak Mice. Bagaimana kak kabarnya? Puji Tuhan luar biasa. Kak, kita kan mau kebaktian. Iya. Sebelumnya ada peraturannya loh kak. Apa tuh peraturannya? Yang pertama, kita harus mandi dulu. Oh, terus yang kedua? Kita itu harus pakai baju yang rapi. Dan yang ketiga? Yang ketiga kita nggak boleh makan loh kak sama minum. Tidak boleh makan sama minum. Dan yang keempat? Yang keempat, kita itu kalau mau ibadah harus ibadah, jangan sambil mainan kak. Gak boleh sambil mainan, gak boleh sambil tidur, benar? Benar. Iya. Nah, yang terakhir kak, kita harus siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mengagungkan
Adik-adik, mari kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan Yesus yang begitu besar Kau limpahkan kepada kami Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati kami, biarlah Tuhan Kau bekerja dalam ibadah pada pagi hari ini. Awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Haleluya. Amin. Adik-adik, tahu nggak kalau kasih Tuhan itu tinggi banget? Tahu nggak kami, C? Nggak tahu kok. Kasih Tuhan tuh tinggi banget, kasih Tuhan besar banget. Mari kita pujikan setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Adik-adik, kalau kita mau tumbuh di dalam Tuhan, kita harus berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal hingga pada saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau buka telinga kami, hati kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dengan tulus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Tetap semangat ya. Walaupun masih sekolah minggunya online ya. Iya, Tante Ruth pada hari ini bercerita tentang Abraham. Abraham itu siapa ya? Iya. Abraham adalah bapak orang yang beriman. Nih, orang beriman itu kayak bagaimana ya? Orang yang taat kepada Tuhan, selalu percaya kepada Tuhan, selalu taat kepada Tuhan yang diperintahkan Tuhan. Nah, apa yang membuat Tuhan itu mengatakan dia itu bapak beriman ya? Karena dia itu selalu percaya kepada Tuhan. Nah, ini ceritanya. Ya, ini ceritanya. Ketika usia Abraham itu 100 tahun dan istrinya itu Sarah itu 90 tahun, mereka itu tidak mempunyai anak. Ya. Tapi yang Tuhan katakan itu apa? Tuhan katakan dia akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan istrinya akan diberkati sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa dan raja-raja. Karena raja-raja dan anak yang pertama itu akan dinamai Ishak. Ishak itu apa artinya ya? Ishak itu artinya tertawa. Kenapa tertawa? Kenapa disebut Ishak itu tertawa? Orangnya juga enggak tertawa ya. Kalau pas lahir tertawa, biasanya kalau ibunya melahirkan anaknya hari Senin, namanya anaknya Senin. Terus ada yang lain-lainnya kayak Cibuk dipanggil Cibuk ya, lain-lain ya. Ya. Ada yang kepingin anaknya itu seperti pemain film ini dan itu ya. Lah ini kok harus Ishak, artinya tertawa. Kenapa ya? Ya karena Abraham sudah tua. Tapi Tuhan itu bilang sama Abraham, kamu akan punya anak. Loh dulunya muda-mudanya itu belum punya anak. Loh sudah tua loh kata Tuhan itu punya anak. Sampai Ayub ini tidak percaya ya. Waduh masa iya? Masa sih aku ini sudah tua kok punya anak ya. Nanti kalau aku sudah meninggal terus anakku bagaimana ya masih kecil ya. Ya itu. Tidak percaya ya bahwa Abraham akan punya anak. Makanya dia tertawa, ya. Terus istrinya juga tertawa, tetapi di dalam hati. Ketika apa? Ketika ada utusan Tuhan ke rumahnya. Lah, ke rumahnya utusan Tuhan itu dan mengabarkan bahwa Abraham dan Sarah akan mempunyai anak laki-laki. Sarahnya tidak percaya juga, dia tertawa dalam hati karena mereka berdua Abraham dan Sarah itu sudah tua, gak mungkin punya anak lagi ya. Nah, tapi apa yang dihasilkan itu? Makanya karena kedua orang tuanya itu tertawa, istrinya Sarah tertawa dalam hati, bapaknya itu tertawa, makanya dinamai anak itu Ishak, artinya tertawa. Nah, ketika
itu, maka ketika usianya sudah tua itu ternyata terjadi tidak istrinya mempunyai anak tiba-tiba, perutnya besar ya, punya anak dan melahirkan. Ketika sudah melahirkan itu anaknya sudah besar ya, mulai besar. Mulai besar itu apa? Tuhan katakan apa? Abraham, Abraham, ya, ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasihi itu, yaitu Ishak. Terus persembahkanlah sebagai korban bakaran untuk Tuhan. Loh, Abraham bingung ya, loh, anak satu-satunya dikasih korban bakaran, lah enggak punya anak lagi ya. Loh, katanya mempunyai anak buahnya, ini satu loh diminta. Terus bagaimana ya perasaannya Abraham? Waduh, bagaimana ya? Tentunya sedih ya. Apakah Abraham itu marah-marah atau memaki-maki Tuhan? Wah, Tuhan ini apa saya masih ngasih kok marah gitu, malah disuruh korbankan, ya apa saya ini gitu ya. Masa begitu? Tidak ya. Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Iya, terasa sedih ya. Tetapi dia melakukan. Kenapa dia melakukannya? Karena dia mengasihi Tuhan. Makanya dia tetap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, pagi-pagi Abraham bangun. Apa yang dilakukan? Siap-siap memasang pelana kuda. Apa itu pelana kuda? Tempat duduk untuk kita kalau naik kuda itu loh ya. Tempat duduknya. Ya, itu di keledai tapinya ya. Nah, terus memecah-mecah kayu untuk pembakarannya. Dan membakar dan juga membawa api, atau zaman dahulu itu membawa obor ya. Terus juga tidak lupa membawa Ishak anaknya. Loh, dia tidak bertanya apa-apa pada Tuhan, tapi dia melakukannya. Nah, ketika dalam perjalanan Ishak bertanya pada ayahnya, "Ayah, ini mau berdoa sama Tuhan, menyerahkan persembahan korban kepada Tuhan. Terus sudah ada kayu, sudah ada api. Terus apa? Korban bakarannya mana ya Tuhan? Mana ya Bapak? Korban bakarannya mana ya Bapak Abraham?" Oh, Bapak Abrahamnya langsung ngomong, jawab dengan sedih, "Iya, tapi dia pasti mengatakan Tuhan nanti menyiapkannya." Waduh, dengan semangat ya, dibawanya kayu yang ditaruh di bahunya Abraham itu ke gunung, ke atas gunung untuk mengatur mezbah. Ketika di sana di depan gunung itu sudah disiapkan kayu-kayunya, terus membuat mezbah. Nah, ketika membuat mezbah itu Abraham ngomong sama Ishak, "Ishak, ini yang dipersembahkan itu kamu, korban bakarannya itu kamu." Iya. Tapi Ishak tidak ngomong apa-apa. Tetap nurut omongannya Abraham. Iya. Terus mau ditaruh di mezbah itu Ishaknya. Lah, ketika mau ditaruh di mezbahnya itu, mau dipersembahkan untuk korban, tiba-tiba ada suara berbicara, "Abraham, Abraham, jangan apa-apakan dia, anaknya itu, jangan diapa-apakan.
karena aku sudah menyiapkan ya korban yang lain. Nah, ketika itu Abraham melihat ke samping dan di sana ada apa? Ada domba. Dombanya apa? Dombanya itu ada tanduknya. Tanduknya itu terbelit semak belukar. Jadi dia enggak bisa lari kemana-mana. Nah, terus lagi itu dengan senang dan bahagianya dia menangkap domba itu. Terus mengangkat anaknya, menggantikan domba itu menjadi korban bakaran untuk Tuhan. Jadi Ishak tidak jadi korban bakaran. Wah, Tuhan menyiapkan semuanya itu ya. Nah, jadi Ishaknya diganti seekor domba jantan ya. Sudah disiapkan Tuhan di situ. Jadi dari cerita di atas menyatakan bahwa adik-adik itu harus taat pada Tuhan. Melalui apa? Kalau di sekitar kita itu melalui orang tua, guru, ada kakak-kakak di sekolah minggu, dan yang lain-lainnya seperti engkong, emak, dan lain-lainnya yang ada yang tua-tua harus taat kepada dia. Taatnya dengan apa? Rajin berdoa, memuji Tuhan, dan mengikuti ibadah sekolah minggu sekalipun masih online ya. Ya, itu aja firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik tetap online-nya tetap dilihat ya. Iya. Ya, Tante Tin juga membuat tugas-tugas agar adik-adik itu semakin suka menyanyi, semakin suka berdoa kepada Tuhan dan memuji Tuhan setiap hari dan harus dengaran. Cerita hari ini kita tutup dalam doa. Lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Ajar anak-anak-Mu semakin cinta akan Engkau dan mengasihi Engkau dalam segala sesuatunya, agar mereka bisa taat atas perintah-perintah-Mu. Ajar mereka untuk selalu berdoa dan selalu rindu akan memuji nama-Mu Bapa. Pakai anak-anak-Mu ini di dalam sekolahnya, di dalam keluarganya, biarlah mereka jadi berkat. Dalam sekolahnya Bapa, Kau berkati mereka dalam studinya, dalam ilmunya Kau berkati. Biarlah dia menjadi anak-anak pintar yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami tutup dalam doa hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, untuk tugas minggu ini, ceritakan cerita yang tadi, yang Abraham itu umur berapa dan istrinya berapa umurnya. Maksudnya umurnya ya, bukan istrinya ya. Umurnya istrinya Abraham itu berapa? Nah, Abrahamnya umur berapa? Baru mempunyai anak ya. Ya, itu. Dan Abraham itu harus terjadi apa untuk Ishak? Ya, itu aja di video ya. Jangan lupa. Dadah.